Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat aplikasi dengan Google AI Studio, yang kemudian aplikasi ini nantinya akan saya hubungkan dengan backend atau dengan database dari Supabase. Pertama, kita buka Google AI Studio. Ketik aja Google AI Studio atau aistudio.google.com. Teman-teman harus login dengan akun Gmail dulu sebelum membuka Google AI Studio. Saya nggak akan menjelaskan secara lengkap fitur-fitur yang ada di sini, tetapi saya akan langsung membuat aplikasi dengan Google AI Studio. Yang pertama, kita langsung ke menu build. Di menu build ini kita bisa menggunakan model AI-nya. Ada Gemini 2,5 Flash, Gemini 2,5 Pro, Gemini 3 Flash Preview, Gemini 3 Pro Preview, atau defaultnya Gemini 3 Flash Preview. Saya akan mencoba default aja ya, Gemini 3 Flash Preview. Tapi saran saya pakai yang sudah bukan uji coba. Kalau Gemini 3 ini udah versi beta ya, yang versi lengkapnya 2,5 Pro. Tapi kita akan mencoba versi betanya dulu, oke. Kemudian kita masukkan from di sini apa yang ingin kita buat di describe your idea. Kebetulan saya sudah membuat formnya, jadi saya tinggal copy paste saja. Ini panjang ya form yang saya buat. Saya ingin membuat rapot nilai siswa. Kemudian kita paste di sini. Kemudian build. Teman-teman semua bebas ya, formnya apa aja. Usahakan formnya itu lengkap, apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini agak lama ya, dia build agak lama. Sambil kita tunggu ya. Sambil menunggu Google AI Studio ini bekerja, kita buka Supabase ya. Itu di supabase.com. Ini sudah saya buka. Kemudian teman-teman daftar di Supabase, register dengan email Gmail kalian. Kemudian kalau sudah bikin project baru, new project. Organisasinya ini yang tadi waktu daftar pasti udah disuruh buat organisasi. Kemudian kita bikin project name. Projectnya adalah rapot. Rapot saja ya. Rapot. Nah, ini database password. Kita bikin password. Kemudian regionnya Asia Pasifik. Atau Southeast Asia juga boleh. Southeast Asia aja. Kemudian create new project. Nah, ini project sudah terbuat. Kemudian yang penting adalah kita copy project name-nya. Project name-nya iRapot. Kita copy. Kemudian kita tulis di Notepad atau di Google Docs. Kebetulan saya sudah bikin Google-nya. Project name-nya ini. Project ID-nya kita copy juga. Project URL, kemudian project URL itu
lokasinya di data API. Jadi teman-teman ke project setting, di situ ada general, project name, project ID, di copy, kemudian ke data API, copy ke URL-nya, kemudian paste di Notepad atau di Google Docs atau Word juga boleh. Kemudian copy public API key. Nah, ini di bawahnya data API ada API key. Nah, public key itu adalah publish. Nah, ini di copy juga. Kemudian paste di sini. Sama unknown key. Unknown key itu letaknya di sini, legacy unknown service role and API key. Nah, ini unknown public, kita copy juga. Kita paste di sini. Nah, ini untuk persiapan koneksi ke Subabis ya. Ini persiapannya, yaitu project name, project ID, project URL, public API key, dan unknown key. Kita balik lagi ke Edu Access. Nah, ini sudah jadi ternyata ya. Nah, seperti ini dashboardnya ya. Kita bisa besar. Nah, cukup bagus kan? Di sini ada tampilan dashboardnya, ada grafiknya per rata-rata per mata pelajaran, distribusi per dekad. Nah, ini ada rata-rata kelas, siswa tuntas, belum tuntas, total siswa. Kemudian ada tahun ajaran juga, ada menunya juga. Kita klik tahun ajaran. Nah, ini bisa ditambahin atau diedit. Kemudian ada pengaturan KKM. Nah, ini untuk semua mata pelajaran sama semua. Kemudian ada data siswa. Nah, ini bisa tambah. Ada input nilai. Nah, kita bisa input satu-satu di sini. Kemudian ada daftar nilai dan ada kartu nilai. Nah, kartu nilai seperti ini. Dan ada catatan guru di sini. Nah, bisa generate EI feedback. Kita coba ya. Nah, dia akan membuat catatan guru sendiri atau kita bisa edit sendiri. Nah, teman-teman, jika kita menginginkan merubah yang ada di sini, misal kita belum puas tentang KKM-nya, kenapa harus semua pelajaran jadi satu, kita bisa chat di sini. Misalkan buat KKM per mata pelajaran. Kemudian kita send prompt. Nah, di sini si Google AI Studio akan memperbarui KKM-nya tadi. Tadi kan KKM-nya untuk semua pelajaran sama ya. Nah, sekarang kita minta dia untuk membuat KKM per mata pelajaran. Nah, sekarang udah jadi ya apa yang kita minta tadi, yaitu membuat KKM per mata pelajaran. Kita lihat, kita full screen. Kemudian ini tampilan sama. Nah, ini pengaturan KKM sudah per mata pelajaran. Jadi untuk merubah atau membuat hal yang baru, kita tinggal chat aja di Google AI Studio. Nanti si Google AI Studio yang akan menyelesaikannya. Misal kita gagal membuat apa yang kita inginkan, kita bisa restore ke sebelumnya. Tinggal klik aja, dia akan balik ke pengaturan sebelumnya. Ini contohnya ya. Kalau ini KKM udah per mata pelajaran, kita restore ke sini. Nah, dia akan balik ke KKM yang untuk semua pelajaran sama.
Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, ini untuk per mata pelajaran. Oke. Sekarang kita akan mengoneksikan dengan database Supabase, di mana kita sudah membuat tadi mengopi project name, project ID, project URL, public API key dan unknown key. Kita copy from ini, kemudian kita paste di sini. Jadi tinggal kita send from. Kita tunggu ya. Nah, ini Google AI Studio sudah menghubungkan dengan data Supabase ya. Dia gagal memuat data dari server karena di Supabase di bagian tabel belum ada tabelnya. Nah, sekarang kita buat tabelnya menggunakan SQL Editor. Caranya, kita minta si Google AI Studio untuk membuat SQL-nya. Kebetulan saya sudah nyiapin from-nya ya. Kita copy paste di ini sini. Kita minta si Google AI Studio untuk membuat SQL-nya untuk tabel di Supabase. Ya, kita copy ini ya. Kita copy ini. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita run. Oke, sukses. Tabel sudah terbentuk. Ini tabel sudah terbentuk. Kemudian kita cek di sini. Nah, sekarang udah terhubung database ya. Tadi ada beberapa error, kemudian di fix oleh si Google AI Studio. Nah, ini harusnya sudah terhubung dengan database. Cara ngeceknya, ini kan di tabel masih kosong. Kita buat pertama tahun ajaran, misal 2025 2026 tambah. Nah, kita lihat di Supabase. Kita refresh dulu. Apakah masuk academic year-nya? Nah, udah masuk kan? Berarti sudah terhubung dengan database. Pengaturan KKM 7 IPA 70, IPS misal 75, bahasa Indonesia 70, 70, bahasa Inggris 75. Kita simpan. Nah, kemudian kita lihat dia ke KKM. Nah, sudah ada kan? Kemudian ke data siswa kosong kita tambah. Kita lihat di sini di students kosong, kita tambah nomor induk misal 2025-001. Nah, ini misal ya, contoh nama lengkap misal Budi Santoso, kelas 7A misal, kelamin laki-laki, simpan. Kita lihat di sini student, kita refresh. Nah, sudah masukkan Budi Santoso. Kemudian kita input nilai. IPA misal dia 80, IPS 88, bahasa Indonesia 88, matematika 90, bahasa Inggris 70 misal. Simpan. Harusnya udah masuk ke sini. Nah, udah masuk kan?
80, 88, 90, 88, 90. Oke, daftar nilainya seperti ini. Predikatnya B, bahasa Inggris 70, di bawah KKM ya. Ini udah ada KKM nya. Kartu nilainya nah seperti ini. Kemudian kita lihat generate untuk membuat catatan guru. Jadi biar si AI membuat catatan guru. Oke, ini kan catatannya sudah sesuai. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini visualisasi nilainya seperti ini. Kemudian daftar nilainya sini. Tinggal kita pengembangan lebih lanjut, misal tambah foto atau ekspor ke PDF dan sebagainya. Nah, untuk upload ke hosting atau ke landing page, kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk video kali ini kita hanya membahas membuat aplikasi dengan Google AI Studio, kemudian menghubungkan dengan database Supabase. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.